Malam semua aku dapat petunjuknya tentang burung phoenix ataupun dragon naga. Kalau orang Jawa, orang Nusantara memanggilnya ibu bumi bopo angkoso, energi feminim atau maskulin. Kenapa aku cerita tentang ini? Karena adat istiadat dari leluhur kita itu adalah takdir kita. Kita harus ngaji diri. Dari diri kita ini kita bisa menemukan dari nenek moyang kita itu apa aja yang ditinggalkan buat anak cucunya. Dari mulai tanah Jawa, Nusantara sampai dari tanah Cina ini sama. Kamu mau berubah nama, kamu mau jadi apapun, kamu mau hidup dimanapun, yang namanya kamu itu mbah-mbahmu orang Jawa ataupun orang Cina sama. Kamu juga tetap akan jadi bagian dari mereka. Kamu nggak bisa mengubah takdir karena kamu merubah jantina, merubah nama atau apapun. Itu kenapa aku mau kalian belajar lebih ke nenek moyang kita sendiri-sendiri ini. Kenapa? Karena dari mereka kita itu bisa belajar tentang peradaban yang sebagian orang itu udah melupakan. Gak kira orang Jawa, gak orang Tiongkok, banyak yang generasinya muda sekarang udah lupa adat istiadat leluhurnya sendiri. Kalau udah lupa adat istiadat leluhurnya, udah lupa jati dirinya, udah lupa akan Tuhan yang Maha Esa, lupa akan namanya takdir. Kenapa aku mau ngomong ini? Karena kebetulan dunia itu juga lagi dilanda perang. Banyak negara-negara yang kisruh ataupun huru hara. Sedangkan di Indonesia itu juga pemilu. Pemilu memilih pemimpin. Pemimpin ini kalau baik, dia akan membawa kemakmuran, akan membawa kebaikan untuk rakyatnya. Tapi kalau pemimpin itu rusak, tamak, rakus, maka dia akan membawa kesengsaraan untuk rakyatnya. Kenapa phoenix? Kenapa dragon ataupun naga? Karena phoenix ini melambangkan surgawi atau surga. Yang apa? Yang artinya ketulusan, kasih sayang, belas asih, kesabaran, keikhlasan. Naga melambangkan dari maskulin, melambangkan kekuasaan, tahta, kejayaan. Itu kenapa kalau orang Tiongkok rajanya jubahnya naga, sedangkan ratunya burung phoenix. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin yang dijadikan contoh untuk rakyatnya. Kalau perempuan ya dijadikan sebagai ibu negara, yang jadi contoh untuk semua rakyatnya. Kalau orang tua ya dijadikan orang tuanya, kalau anak-anak ya jadikan anaknya semuanya. Ini kalau raja bagaimana menciptakan daerah yang dipimpinnya itu damai, makmur. Bagaimana rakyatnya itu bisa dari segi ekonomi, sosial, politik itu nyaman. Ini kenapa kalau zaman dulu raja atau ratu, kenapa? Karena raja atau ratu itu dipilih Tuhan. Tapi ada juga raja atau ratu yang jahat. Karena apa? Karena udah mereka gak punya sifat-sifat yang baik. Tapi kalau pilihan Tuhan sesuai dengan takdir, pasti dia bisa memakmurkan rakyatnya. Dia akan takut sama hukum Tuhan, hukum alam. Kalau orang zaman dulu ya hukum langit, hukum bumi. Sama kalau orang Jawa, ibu bumi bopo angkoso. Ibu bumi ya tanah kelahiran kita ini, yang kita harus jaga, kita harus hormati. Karena apa? Karena kita lahir besar di situ, makan minum di situ. Paling tidak kita itu menjaga, merawat tanah yang udah ngasih kita
makan. Langit, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan yang akan membawa apa? Yang akan memberi petunjuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pemimpin kalau baik, rakyatnya juga akan baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, rakus, serakah, segala cara dilakukan, sifat-sifat keji itu ada, maka ya hanya akan bawa malapetaka buat rakyatnya. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya juga orang Jawa. Saya lahir dan besar di Jawa, di Nusantara. Karena saya ke daratan Cina ini baru saya dibukakan mata. Oh, ternyata bangsa saya itu udah salah jalur, salah langkah. Mereka pandang kemakmuran itu dari segi bangunan, dari mobil mewah, dari segala, padahal itu salah. Kejayaan kemakmuran itu bagaimana rakyatnya hidup. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena banyak kasus kriminal, tawuran, pembunuhan yang keji, perkosaan yang super keji itu ada di Indonesia. Gimana hanya karena masalah sepele udah bunuh-bunuhan? Itu karena apa? Karena kurang iman, kurang akhlak. Gimana seorang pemimpin yang harusnya memberantas korupsi, menegakkan kebenaran dan keadilan, malah jadi kong kali kong dengan kolusi korupsi nepotisme. Gak bisa menegakkan kebenaran. Mau jadi bangsa apa? Ini yang jauh melenceng dari ajaran nenek moyangnya. Udah gak takut sama Tuhan, gak takut sama hukum alam, hukum tabur tuai. Kita beriman, berkeyakinan sama Tuhan yang Maha Esa, tapi kita hidup di dunia ini ada aturannya. Bagaimana kita itu harus hidup sesama manusia, sesama makhluk hidup lainnya itu tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati. Ini yang sebagian orang menganggap enteng. Yang penting dapat kerjaan, dapat gaji. Kalian keliru. Mindset kalian itu dari kecil udah disetting. Bagaimana sekolah dari SD, SMP, SMA, lulus, kerja, ikut orang, gaji segitu. Ngeluarin biaya sekolah mahal. Akhirnya ketika kerja apa? Lomba korupsi, lomba kolusi, lomba nepotisme. Buat apa? Buat cari modal balik itu biaya sekolah yang mahal-mahal itu. Padahal kita itu dikasih akal yang sehat, kepintaran yang cerdas sama Tuhan secara jasmani rohani. Kolbu kita itu dikasih juga. Badan kita ini ada zat sifatnya Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Kita itu bisa melihat kasih Tuhan atau cahaya Tuhan atau zat sifat Tuhan di dalam diri kita ketika kita itu satu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita bisa berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kita bisa menegakkan keadilan karena sifat Tuhan adil. Kita bisa menegakkan kebenaran karena sifat Tuhan itu benar. Kita bisa bijaksana karena Tuhan Maha bijaksana. Semua ada di dalam diri kita ini. Yang gak ada di dalam buku atau sekolahan. Adanya di mana? Di dalam kehidupan kita ini. Kita belajar. Setiap orang mau jadi pemimpin, entah itu jadi raja, ratu, ataupun presiden, itu akan pasti mengalami hidup yang gak enak. Semua ada yang dia keluarganya dibunuh,
tinggal dia sebatang kara. Ada yang dikucilkan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang ditemui dalam hidupnya. Tapi ketika mereka diberi kesempatan Tuhan, mereka melupakan yang namanya dendam, sakit hati. Yang mereka utamakan apa? Bagaimana mencintai bangsanya, bagaimana bangsanya maju, negaranya maju. Ini sifat-sifat yang kita harus contoh dari nenek moyang kita. Gak kira nenek moyang tanah Jawa, Nusantara, ataupun daratan Cina, ataupun bangsa lainnya. Rasa cinta kepada diri sendiri, kepada tanah yang kita pijak, kepada alam ini. Kalau manusia salah pilih pemimpin, pemimpin yang tamak, yang rakus itu, yang tukang rusak alam itu atas nama pembangunan. Yang kasihan itu bukan orang-orang yang kaya yang bisa kabur kemana kalau ada bencana. Yang kasihan itu rakyat kecil. Bagaimana bencana di Nusantara itu silih berganti, tapi masih banyak orang yang have fun, masih foya-foya, konser, masih mentingin berlomba tentang politik, bagaimana caranya berkuasa jadi presiden. Ini yang menyebabkan alam murka. Kurang empati, kalau kalian dengan sesama bangsamu aja gak punya rasa belas asih, gak punya rasa empati, gimana kamu bisa jadi bangsa yang besar? Kalian sibuk mikirin Palestina, save Palestina dan sebagainya, tapi kalian lupa di dekat kalian itu banyak orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang korban bencana alam. Kalau mau jihad, mau di dekat-dekat kalian itu banyak. Kenapa aku ngomong ini? Karena banyak yang keblinger. Ibaratnya apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ada juga udah kena bencana alam, tapi ketika ditolong masih bisa nanya, kamu suku apa, kamu agama apa. Orang model ini orang nggak bisa bersyukur. Kamu udah dikasih bencana, bukannya terima kasih didatangkan orang untuk menolong kamu, malah kamu merasa jumawa karena hanya merasa Islam ataupun merasa lebih dari orang lain. Ini yang belajar agama tapi tidak melalui batin, tidak melalui rohani. Daratan Cina, kenapa baju kebesarannya itu warna merah? Karena merah itu melambangkan keberanian, kekuatan. Sedangkan warna hitam yang dipakai orang-orang Jawa ini melambangkan apa? Melambangkan orang Jawa itu prinsipnya sudah bisa menaklukkan sisi gelapnya. Sisi gelapnya orang itu apa sih? Hawa nafsu. Mulai dari iri, dengki, kebencian, serakah, tamak, sifat-sifat yang penuh angkara murka. Kenapa orang Jawa itu harus bisa menaklukkan dirinya sendiri, harus bisa menaklukkan sisi gelapnya? Karena kalau dia nggak mampu menaklukkan dirinya sendiri, kalau dia jadi pemimpin, maka dia akan jadi malapetaka untuk orang lain. Karena apa? Karena sifat-sifat rakusnya, sifat-sifat yang nggak baik itu yang akan menjadikan dia jadi seorang iblis setan. Hidup itu ada aturannya, ada hukum Tuhan, ada hukum alam, ada langit, ada bumi. Kalau kalian percaya surga ada di langit, berarti di bumi juga ada surga.
Tuhan itu menciptakan gak hanya manusia, tapi ada makhluk lainnya yang kita nggak kelihatan. Banyak tempat-tempat itu yang punya danyang atau penjaga, yang kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Karena apa? Karena dari zaman bahula sudah ada namanya manusia. Kalau hidupnya baik, tingkah lakunya baik, maka dia hidup akan sempurna, akan di keabadian, akan di surga. Tapi kalau di dunia kelakuannya kayak setan, kalau cuman mengumbar angkara murka, mengumbar keserakahan, mengumbar hawa nafsu, kalian akan lihat bagaimana seorang pemimpin yang serakah, pemimpin yang merasa dirinya Tuhan, pemimpin yang zolim, itu diazab Tuhan, dimusnahkan pakai alam. Sudah banyak pemimpin dari zaman bahula sampai sekarang, ketika dia itu nggak bisa berbuat adil, nggak bisa berbuat benar, serakah rakus, menghalalkan segala cara dalam dia memimpin, dia akan ditumbangkan sendiri oleh sesama manusia, ataupun dia itu dihilangkan pakai alam. Jadi semua orang itu bisa jadi pemimpin, tapi bagaimana kita itu belajar dari kehidupan. Seorang pemimpin itu ujiannya akan lebih berat daripada orang lain. Kenapa? Karena dia memegang tanggung jawab banyak orang. Feminim atau phoenix melambangkan dari kesabaran, keikhlasan, welas asih, cinta kasih. Agar apa? Agar dia menjadi berkah untuk orang lain. Kebijaksanaan. Agar apa? Agar dia bisa menciptakan surga di dunia. Maskulin ataupun simbolnya naga, bopo angkoso, mengayomi, melindungi, kekuasaan tahta. Agar apa? Agar kita itu bisa jadi orang yang linuih, yang jadi pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar benar, yang bisa melindungi rakyatnya, yang rakyatnya hidup aman, damai, sentosa. Bukan pemimpin yang suka perang kesana kemari cari musuh. Bukan pemimpin yang suka ngutang cuman untuk pembangunan, giliran alam udah dirusak, udah nggak ada lagi yang diharapkan. Tanah Indonesia itu sangat subur, tapi bagaimana bisa rakyatnya harus ke luar negeri untuk cari makan, padahal Indonesia itu sangat luas, tanahnya subur. Kalau salah pilih pemimpin, bukan rakyatnya tambah makmur, rakyatnya tambah sengsara. Jangan dipikir kalau rakyatnya jadi babu ke luar negeri itu udah makmur. Enggak. Malah itu justru menunjukkan bahwa rakyatnya sengsara. Kenapa? Karena orang lain berlomba-lomba ngeluarin duit buat bayar orang agar jaga anaknya, jaga orang tuanya, jaga. Kita orang Jawa, orang Nusantara, malah ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin keluarga buat apa? Buat cari cuan. Karena apa? Karena terpaksa. Kalau dia boleh pilih, gak bakalan mau. Karena apa? Karena surga yang nyata itu adalah keluarga. Tapi karena keadaan lah terpaksa. Tapi masih bersyukur daripada tempat-tempat yang hanya perang dan perang. Boro-boro perempuannya bisa bekerja ke luar negeri ataupun bisa membantu ekonomi keluarga. Malah mereka nggak bisa
kemana-mana. Untuk menjaga dirinya sendiri aja nggak bisa. Padahal kalau ingin makmur, ingin jaya, perempuannya dulu yang dibina. Karena perempuan melambangkan ibu bumi, melambangkan kesuburan, kemakmuran, kejayaan. Dan sifat dari maskulin atau naga atau bobo angkoso itu melindungi, mengayomi. Itu namanya Adam dan Hawa. Tapi bagaimana kalau udah laki dan perempuannya rusak? Ya rusaklah generasi yang akan datang. Karena apa? Karena perempuan itu seharusnya punya ketulusan hati. Laki-laki juga punya ketulusan hati. Dari mana ketulusan hati itu? Ketulusan hati itu anugerah Tuhan. Yang orang udah kenyang dengan penderitaan. Gak semua orang hidup menderita terus. Jadi tergantung dari orangnya. Kalau orangnya kuat dengan ujian Tuhan, ya dia akan jadi orang. Tapi kalau nggak kuat dengan ujian Tuhan, banyak yang jadi gila. Banyak yang masuk penjara karena korupsi. Banyak yang masuk penjara karena kejahatan. Ini kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu mudanya kan dablek, nakal. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya jadi lebih baik. Tapi banyak saya lihat dari yang satu generasi dengan saya. Banyak. Bukannya menjadi tambah baik, tapi apa? Malah tambah rusak. Kenapa? Karena mereka gak mau belajar. Mereka merasa bahwa sekarang mereka itu hidup di surga karena tingkah lakunya. Banyak dari teman saya yang dulu baik, sekarang malah jadi penjenayah. Ada yang ngembat barang orang, ada yang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi